Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Syekh Syahir wa jami' ma syekhi fi hizm. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin. Amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Qala. Kita masuk sekarang ayat 177. Masih Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Al-ayah, masih panjang ayatnya. Laisal birra, bukanlah kebajikan yang sempurna. Kebajikan, ada yang kebajikan saja, tapi ada yang sempurna. Dari mana kita tahu makna laisal birra ini? Kebajikan yang sempurna. Al-birra pakai alif lam, namanya alif lam lil kamal, ma'rifat lil kamal, untuk kesempurnaan. Jadi laisal birra tidak hanya dimaknai bukanlah kebajikan, tapi dimaknai bukanlah kebajikan yang sempurna. Sama kita ayat yang kita hafal, aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu salat atau tegakkan salat. Innas sholata, sesungguhnya salat yang sempurna. Ada alif lam di as-shalah. Innas sholata, ada alif lamnya setelah inna. Bukan inna sholatan. Itu ma'rifat namanya, sholatan. Tapi tidak sholatan, pakai alif lam jadi innas sholata. Maka ada alif lamnya, lapan sholat. Ulama memaknainya, sesungguhnya sholat yang sempurna itu bisa mencegah pelakunya
dari perbuatan keji dan mungkar. Maka pertanyaannya, kalau orang rajin sholat tapi tidak mencegah dirinya berbuat keji dan mungkar, masih saja terus berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya belum sempurna. Dia sudah sholat, sudah melakukan kewajiban kepada Allah, tapi kok masih saja melakukan hal-hal yang dilarang, yang keji dan mungkar, berarti sholatnya belum sempurna. Mungkin cara wudunya, cara istinjanya, cara sholatnya, cara khusyuknya, dan seterusnya. Itu makna alif lam, nama alif lam lil kamal, untuk kesempurnaan maknanya. Nah, bukanlah kebajikan yang sempurna itu hanya tuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghribi, menghadap timur dan barat. Bukan hanya itu. Itu sudah suatu kebajikan. Tapi tidak cukup. Maka ditafsirkan di sini, ai laisa fi'lul khairi wa amalus sholihi mahsuran fi ayyatawajjahal insanu fi sholatihi jihatal masyriqi wal maghribi. Bukanlah perbuatan baik dan amal soleh itu dibatasi hanya untuk sholat. Sholat menghadap wajah kita, artinya menghadap wajah kita ke barat ke timur. Ya, kalau kita menghadapkan wajah kita, sholatnya ke barat karena Ka'bahnya di sana. Orang Mesir di sebelah barat Ka'bah, berarti dia sholatnya menghadap ke timur atau selatan barat. Jadi bukan hanya orang yang sholat saja kebajikan itu, masih banyak lagi. Memang itu pokok, ya. Tapi tidak hanya itu. Nanti banyak kita lihat di belakang. Jadi bukanlah kebajikan yang sempurna itu bahwa engkau menghadapkan wajahmu, artinya sholat, qibalal masyriqi wal maghribi, menghadap timur dan barat. Masyrik tempat terbitnya matahari, sebelah timur dari kita. Maghrib tempat terbenamnya. Maka sholat ketika terbenam matahari disebut sholat maghrib. Di mana itu kebenaran yang sempurna? Walakinnal birra. Nah, Allah jelaskan sekarang. Tetapi yang disebut kebajikan yang sempurna adalah man amana billah, satu, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Sering sekali disebut beriman pada Allah dan hari akhir. Bahkan hadis-hadis menyebutkan, yang disebut padahal rukun iman ada 6. Tapi yang paling disebut, yang selalu beriringan, yang pertama yaitu percaya sama Allah, dan yang kedua percaya sama hari akhir. Kenapa? Karena kita setelah percaya kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa amal kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir, di hari akhirat. Sehingga kalau kita percaya sama hari akhir, kita tidak sembarangan hidup ini, karena ada pertanggungjawaban di hari akhir. Nah, jadi di sini disebutkan tidak hanya sholat, tetapi kebaikan pertama di samping itu man amana billah, orang yang percaya kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Di sini disebutkan walakinnal birras sahiha, tetapi yang disebut kebajikan yang benar, yang sempurna, yang benar, wal imanu billah, yaitu orang yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Pada siapa lagi iman kita? Wal malaikati, dan malaikat. Ini menyebutkan rukun iman. Jadi ayat ini, ayat yang 177 ini, ketiga-tiganya masuk.
rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Agama kan 3, rukunnya agama. Iman, Islam, ihsan. Sebagaimana Nabi ketika dihadapkan kepada malaikat Jibril yang bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Iman itu, rukun iman ada 6. Islam itu, rukun Islam ada 5. Ihsan itu dalam kategorinya ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi kalau engkau tidak bisa melihatnya, memang nggak bisa melihatnya, nggak boleh. Pasti Allah melihat engkau. Sehingga kita selalu berbuat baik. Belakangan para ulama membagi iman, Islam, ihsan itu tauhid, fikih, tasawuf. Tauhidnya yaitu iman, fikihnya yaitu atau syariat yaitu Islam, dan tasawufnya perbuatan baik. Perbuatan baik itu menjadi bagian-bagian hati. Nah, baik. Jadi kita lihat pertama. Beriman pada Allah dan hari akhir, dan wal malaikati, dan malaikat-malaikatnya. Malaikatnya banyak. Tidak terhitung. Tapi yang wajib kita ketahui, yang Allah berikan tugas yang 10 malaikat. 10 besar. Itu Allah kasih tugas. Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Allah kasih tugas. Ini pelajaran bagi kita orang berorganisasi sebenarnya. Allah mengajarkan kita berorganisasi. Allah maha mampu berbuat apapun, bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah membagi tugas kepada malaikat-malaikatnya. Jibril dikasih tugas menyampaikan wahyu. Mikail bertugas membagi-bagi rezeki. Israel tugasnya nyambut nyawa. Israfil meniup sangkakala di trompet ketika hari kiamat, tanda hari kiamat. Dan seterusnya. Jadi pelajaran berorganisasi. Kita sebagai ketua bisa apapun bisa. Tapi untuk surat menyurat serahkan sekretaris. Untuk masalah nyimpan uang serahkan bendahara. Untuk cari dana bagian ini. Itu pelajaran sebenarnya dari Allah. Allah saja yang maha kuasa masih memberikan tugas kepada malaikat-malaikatnya. Nah itu. Jadi itu cuma tugas dari Allah. Banyak malaikat itu tidak terhitung. Ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, begitu banyaknya malaikat, sampai bergelombang turunnya untuk mendoakan kita yang menemukan Lailatul Qadar. Insya Allah besok Ramadan kita masuk menemui Lailatul Qadar. Sebab satu kali Lailatul Qadar, satu malam kita beribadah sama dengan 1000 tahun. 1000 bulan, 1000 bulan. Artinya sekira-kira 83 tahun. Satu malam. Kalau setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, waduh, umur kita pendek tapi nilai umur kita pahalanya besar karena mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalu turun bergelombang. Malaikatu malaikat-malaikat warruh dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun bersama para malaikat memenuhi bumi mendoakan orang yang menjaga Lailatul Qadar. Itu tanazzalu itu gelombang turunnya. Kalau kira-kira bayangan kita udah kepenuhan balik lagi. Apel piket lagi, yang satu lagi bergelombang sampai subuh. Hatta matla'il fajar. Turunnya sampai terbit fajar itu subuh. Nah itu dalam Al-Quran malaikat banyak. Tapi yang biasa kita dapatkan dalam
pengajian kita memang yang diwajibkan ada 10 yang kita ketahui. Siapa lagi yang harus kita imani? Apalagi wal kitab dan al-kitab. Kitab as-samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Ada 4 saja. Kitab yang lain bukan dari Allah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu yang asli semua ya, yang kita percaya. Taurat, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak ada perubahan-perubahan. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kita wajib percaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama Al-Quran yang sebagai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita percaya sebagai Alkitab tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Apalagi wan nabiyina, dan percaya kepada para nabi. Tafsirnya sini wa an yu'mina, bahwa kamu beriman di samping kepada Allah dan hari akhir tadi, bil malaikati, kepada malaikat-malaikat, wal kutubi, dan kitab-kitab. Kutub jamak dari kitab. Kitabun satu kitab, kutubun banyak kitab, bentuk jamak. War rusuli, dan para rasul. Rasul itu juga banyak dalam pelajaran tauhid kita. Rasul itu ada 313. Tapi yang Allah ceritakan untuk pelajaran kepada nabi kita hanya 25. Maka kita diwajibkan mengetahui yang 25 itu yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW itu 25. Padahal ada 313. Tapi tidak diceritakan dalam Al-Quran. Karena itu penting dalam Al-Quran untuk pedoman bagi Nabi kita dan para umatnya kita ini. Ada lagi istilah Nabi. Nabi itu mendapat wahyu untuk pribadinya sendiri. Kalau Rasul mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umat. Jadi Nabi itu di zaman Bani Israel sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, itu ada 124.000 Nabi. Ya nabi-nabi lokal lah begitu, ya, untuk membina dan untuk bekal dia. Samping samping ada Rasul, ada Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, sampai wafatnya, sampai hari kiamat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Kalau ada yang ngaku Nabi Rasul, ya bohong pasti. Pasti. Nah, jadi Nabi itu, kata Nabi kita, karena nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi pernah bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku kedudukannya sama dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Umpama ada lagi nabi, yaitu ulama. Itu ulama. Tapi kan tidak ada lagi nabi, ya ulama hanya sebagai pewaris nabi. Ya, itu. Nah, di sini kemudian itu rukun iman. Nah, ini sekarang yang penting juga. Yang kedua, orang berkebajikan yang sempurna tidak hanya iman. Yang berikutnya, wa atal mala ala hubbihi, dan mengeluarkan harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kerabat.
kerabat, family kita terutama. Ini sekarang masalah sosial. Tadi masalah yang gaib, percaya malaikat segala macam. Nah ini yang nyata, yang zahir, yaitu mengeluarkan harta untuk pertama zawil kurba, kepada kerabat. Pertama. Tapi boleh kepada yang lain, infak namanya, sedekah segala macam. Yang penting orang dekat. Jangan sampai orang dekat kita kelaparan, bantuan kita hanya untuk orang-orang di luar. Jangan sampai gitu. Itu zawil kurba. Kita lihat tafsirnya, a'tol mala, dia memberikan hartanya ala mahabbatihi lahu, harta yang dicintainya. Jadi berinfak, bersedekah itu yang paling bagus, harta yang paling kita cintai. Walaupun kita kurang cintai, berpahala, tapi lebih banyak pahalanya yang kita cintai. Baju mana nih yang paling kita bagus? Atau baju baru, kita infak baju yang baru. Kalau enggak, baju yang paling kita suka mana? Sarung yang paling kita suka mana? Itu ala hubbihi, mengeluarkan harta yang dia cintainya. Kepada siapa? Zawi qorobatihi, kepada kerabat-kerabatnya. Wahum aula bil ma'ruf, itu lebih utama dengan berbuat baik kepada kerabat. Jadi kita punya saudara, punya paman, punya sepupu, itu yang lebih utama kita perhatikan. Ya. Jangan kepada keluar dulu. Diumumkan di Jumat, sedekah jariah atau infak dari Bapak A 1 juta. Ada saudaranya di sana di belakang jamaah. Kata bahasa orang Betawi, ya Allah, abang gua hebat banget itu nyumbang masjid. Gua susah banget diantepin aja. Nah ini silakan nyumbang, tapi perhatikan juga kerabat kita. Dia susah apa enggak? Kalau dia memang susah, kita bantu. Itu yang utama. Ini aula bil ma'ruf. Kerabat itu lebih utama kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Kepada orang lain bagus, tapi lebih bagus keluarga dulu. Ya, bukan KKN ini namanya, keluarga dulu. Karena memang darahnya dekat, rahimnya dekat. Gitu ya. Ini Al-Quran yang kita cintai, yaitu harta yang kita cintai diberikan kepada kerabat. Kerabat itu family, ya, family kita yang dekat. Nanti baru tetangga, orang lain yang membutuhkan, silahkan. Jadi ini disebutnya kerabat itu aula bil ma'ruf, lebih utama kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai tetangga, saudara kita, family kita susah, tapi kita hamburkan uang sedekah kepada yang lain, itu kurang bagus, kurang utama, ya, kurang utama. Kepada siapa lagi harta yang kita cintai itu kita berikan? Setelah kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim. Para yatim. Yatim itu di sini dijelaskan, wa a'tal mala aidon, berikan pula harta yang lil yatama, kepada anak yatim, alladzina faqidu abahum, yang enggak ada bapaknya, ditinggal mati oleh ayahnya. Yatim itu sebenarnya batasnya siapa? Sampai balik. Batas yatim itu balik. Selama dia belum balik, dia masih yatim. Kalau sudah balik, dia tidak termasuk yatim. Apalagi udah tua, bapak nggak ada, emak nggak ada, ya bukan yatim. Balik. Makanya kalau kita
zakat fitrah itu yang 8 asnaf, 8 golongan, tidak ada yatim. Tidak ada diberikan kepada anak yatim. Kalau dia yatim terus dikasih zakat karena dia miskin. Jadi miskinnya, bukan yatimnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, enggak ada wal yatama, enggak ada. Enggak ada. Sehingga tidak berkewajiban untuk memberikan kepada anak yatim. Yatim pun kan ada yang kaya, kan orang tuanya kaya raya, dia enggak dapat zakat. Dia dapat zakat, yatim yang dapat zakat karena dia miskin. Karena miskinnya ya, karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Nah itu yatim. Kepada kita berikan infak, berikan sedekah kepada anak yatim. Ada lebaran anak yatim, tanggal 10 Muharram, kita ada lebaran yatim. Ya. Nah itu dia nggak ada, kalau dia udah SMA, udah balik nggak dapat bagian. Bukan yatim. Makanya kalau ada kotak, saran saya, ya, kotak bukan hanya untuk yatim dan duafa. Dia yatim udah balik, udah SMA yatim, tapi dia anak orang lemah ekonominya, masuk itu. Jadi kalau kotak amal, kan saya lihat di masjid ada khusus kotak yatim, ada khusus buat pembangunan, khusus buat amal jariah. Tapi bukan harapan ya, maunya saya supaya nanti anak yatim dapat juga, walaupun dia sudah balik, sudah bukan disebut yatim, tapi ada duafa di situ. Yatim dan duafa, orang-orang yang lemah secara ekonomi, kena kebagian begitu. Itu maknanya kalau hanya untuk yatim, anak yatim. Dan yatim batasnya setelah dia balik. Setelah balik dia tidak lagi disebut yatim. Kepada siapa lagi? Wabnis sabili, dan kepada ibnus sabil. Ibnus sabil itu bukan anak jalanan. Ibnus sabil adalah al-musafiru al-munqati'u an malihi, musafir yang putus hartanya, kehabisan biaya. Musafir dari Surabaya datang ke Jakarta nyari saudaranya, nggak ketemu, nggak tahu kemana saudaranya, alamatnya nggak ada, udah sampai ke sana kemari dicari, kehabisan uang buat pulang lagi ke Surabaya. Nah itu kita kasih mereka karena dia butuh, karena kehabisan biaya untuk pulang kampung. Kasih ongkos untuk naik kereta atau bus, dan uang makan untuk dia pulang supaya sampai di rumah. Itu ibnus sabil namanya. Musafir yang kehabisan dana untuk baik makan atau balik untuk pulang lagi. Itu ibnus sabil. Siapa lagi harta kita berikan? Wasailina, dan orang yang meminta-minta. Dia minta karena butuh. Itu termasuk kita berikan dari harta kita. Wasailina ailadina yas'alunal ma'unata, yaitu orang-orang yang meminta pertolongan, yudafi'ul hajati, untuk menutupi kebutuhannya. Emang dia butuh. Sebab ada orang yang miskin, yang butuh, dalam Al-Quran sebut ada yang minta, ada yang nggak minta. Yang menjaga marwahnya, wibawanya, walaupun dia miskin dia nggak minta. Ada orang miskin memang susah, dia butuh banget, dia minta. Boleh dua-duanya. Ya. Boleh dua-duanya. Jadi dalam harta kita itu ada hak untuk orang miskin. Baik orang miskin yang meminta ataupun miskin yang tidak meminta. Dia mungkin menjaga harga dirinya, nggak usah minta. Tapi dia miskin. Nah kita yang punya, jangan bilang dia minta kita kasih.
Dia nggak minta, jangan bilang sombong banget, miskin-miskin menjaga gengsi nggak mau minta, jangan. Dia nggak minta, dia menjaga harga dirinya, biarin aja. Tapi kita tahu dia susah, walaupun dia nggak minta, kasih. Sebab orang miskin ada dua macam, ada yang mau berani meminta, ada yang tidak berani meminta. Dua-duanya kita berikan. Jangan sampai kita tadi mengatakan, itu sombong banget tuh orang, udah miskin, kagak mau minta, biarin aja lah, jangan. Bagi baik yang minta atau tidak meminta. Itu orang miskin. Siapa lagi? Wafir riqabi, dan riqab budak sahaya, hamba sahaya. Hamba sahaya di zaman Nabi, insya Allah sekarang enggak. Ya, pembantu rumah tangga bukan hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah manusia yang diperjualbelikan. Itu budak di zaman jahiliyah sampai di zaman Nabi jadi Rasul pun masih banyak. Makanya banyak sekali hukum-hukum dari Allah memerdekakan budak. Lama-lama budak makin habis dimerdekakan. Abu Bakar ketika melihat Bilal disiksa oleh majikannya karena masuk Islam, diterik matahari, ditimpah batu, sudah sehingga hanya mengucapkan Allah, Allah, udah nggak bisa ngomong, Allah, Allah. Abu Bakar lewat, kenapa ini budakmu? Ya dia masuk ikut Muhammad, saya nggak suka. Bisa saya beli? Dulu beli, manusia diperjualbelikan, berbudakan itu. Silahkan, tapi harganya mahal. Saya bayar biar mahal. Ayo dibayar, disiksanya, batunya diturunkan, bebas. Jadi ya bebas, Bilal menjadi manusia bebas, merdeka namanya, hur al-hur, tidak lagi abdun, tidak lagi dia hamba saya, dibebaskan. Dalam hukum Islam pun kalau umpama dalam puasa siang hari kan kita tidak boleh makan minum dan bersetubuh dengan istri kita. Halal istri kita, tapi sedang puasa nggak boleh. Ya nganten baru mungkin nggak tahan siang-siang, udah lagi puasa, dia bersetubuh. Itu hukumannya pertama memerdekakan budak. Kalau budak nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut hukumannya. Ini apa namanya? Dari awal hukum Islam, karena perbudakan itu tidak sesuai dengan agama, maka untuk menghilangkan perbudakan, mulai hukum-hukum dengan cara membebaskan budak. Itu riqab namanya. Riqab, orang yang diperjualbelikan. Ya kalau sudah dijual kepada majikan, itu udah hak mereka. Sehingga kalau yang dijual perempuan dipekerjakan di situ, siang malam dipekerjakan, suruh nyuci, suruh mas segala macam, dan bisa dikerjain. Dan tanda kutip bisa disetubuhi karena dia udah beli. Itu jahiliyah. Makanya mungkin ya, saya nggak tahu ya, TKW kita yang ke sana itu sampai hamil, mungkin dia pikir itu orang sono itu orang yang udah Islamnya masih tradisi mungkin. Wah ini sudah saya beli, saya apain aja boleh. Itu perbudakan, ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam pendidikan, berbagai hukum-hukum yang harus memberikan budak, tidak ada. Ya. Jadi jangan lagi memperbudak orang. Ya. Bisa juga yang disebut riqab, hamba itu orang yang ditawan musuh. Duit kita keluarkan untuk orang yang hamba sahaya, termasuknya ditawan musuh. Orang Islam ditawan, kita bayar dengan duit kita supaya dia bebas. Gitu. Jadi itu namanya riqab. Riqab. Nah itu bagian sosial. Jadi memang yang berat, walaupun yang pertama iman, kedua harta itu. Makanya dalam banyak Al-Quran
menerangkan kalau kita disuruh berjuang, mengeluarkan pertama harta dulu. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Karena yang paling berat berjuang itu dengan harta. Harta kalau udah masuk kantong, bahkan masuk ke hati, berat keluarnya. Tapi kalau diri kita, bukan uang, diri gampang. Cepat kita reaksi. Mau perang, ayo. Tapi kalau ngeluarin duit rada susah. Makanya ayat selalu menempatkan wajahidu bi amwalikum atau wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hartamu dan dirimu. Jadi kita berjuang dua-duanya. Diri kita dan harta kita. Tapi yang paling berat memang harta. Baik, itu pada umumnya ya, pada umumnya. Nah, itu yang kedua. Ini yang sekarang berikutnya yang rukun Islamnya. Wa aqamas sholata. Tadi beriman pada Allah, dan kedua menafkahkan harta. Ketiga, wa aqamas sholata, dan orang yang berbuat kebajikan yang sempurna adalah menegakkan sholat, wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakat. Ini pun selalu berdampingan dirikan sholat dan zakat. Sebab apa? Bab di sini disebutkan wa'ata, dan kita disuruh melaksanakan bi ahammi arkanil Islam, dengan rukun Islam yang paling penting. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, yang ahammul arkan, yang paling penting rukun Islam, wahuma, yaitu dua, as-sholatu waz-zakat. Sholat dan zakat. Sholat hubungan vertikal kita kepada Allah, zakat hubungan horizontal kita kepada sama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itu pokok. Yaitu disebutkan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Padahal rukun Islam ada 5, yang disebut 2. Karena ini menurut ulama tafsir disebutkan rukun Islam yang paling penting adalah sholat dan zakat. Sholat hubungan kita kepada Allah, dan zakat hubungan kita antara sesama makhluk Allah sama manusia. Apalagi orang yang sempurna kebajikannya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia selalu menepati janji mereka apabila telah berjanji. Nah, ini janji dia tepati, itu orang yang baik, sempurna kebaikannya. Janji tapi ditepati. Jangan janji-janji tapi enggak ditepati. Wah, itu bukan baik, bahkan enggak baik. Ya. Ini sampai disebutkan di sini, janji ditepati. Ay wa may yuwaffawna bil ahdi bil uhudi wala yakhlifuna wa'uda, yaitu orang yang berjanji menepati janjinya dan tidak menyalahi janjinya. Itu termasuk yang paling vital dalam beragama. Janji, jangan janji-janji melulu, tapi tidak dipenuhi. Janji penuhi. Janji kampanye kalau berhasil penuhi. Kalau nggak berhasil ya, makanya kalau janjinya kalau saya jadi, saya akan ini. Kalau dia nggak jadi ya enggak, cuma ada kalaunya ya. Tapi kalau dia bilang kalau saya jadi, saya akan ini, dan dia jadi, wajib memenuhi janjinya, gitu ya. Kalau nggak jadi, tapi memang nggak jadi ya, bukan nggak memenuhi, nggak apa-apa. Janji. Apalagi yang menjadi sempurna kebajikan. Was-sabirina, dan orang-orang yang bersabar, selalu sabar.
fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dia sabar ketika fil ba'sa'i mengatasi kesulitan. Ba'sa itu sulit hidup, sulit segala macam, dia sabar. Ada masalah sulit memecahkannya, dia sabar. Tahan uji, tetap dia bersabar. Apalagi wad-dharra'i, dan ketika menderita penyakit, penderitaan penyakit, ada wabah atau dia sendiri sakit, dia sabar sambil terus berobat tentunya. Sambil terus berobat, dia tetap bersabar. Wahinal ba's, dan dia bersabar juga ketika menghadapi peperangan. Perang harus sabar. Makanya perintah Allah, isbiru wasobiru. Bersabarlah kamu dalam menghadapi musuh, dan wasobiru, dan terus bersabar. Apa maknanya? Kalau menghadapi musuh, tekad sudah kita hadapi musuh, sabar. Tahan, biarin. Wasobiru, musuhnya sabar juga. Kita sabar. Kita disuruh lebih tingkatkan kesabaran. Kita sabar, musuhnya sabar juga. Nah, kita lebih meningkatkan kesabaran. Isbiru wasobiru, ya. Sabar dalam peperangan. Nah, mereka itulah yang mulai tadi dia sholat, ya, dia percaya pada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mendirikan sholat. Jadi pertama rukun iman, kedua rukun yang ihsannya itu, yang membelanjakan harta itu ihsan, yang ketiga rukun Islamnya aqimus shalah dan seterusnya. Nah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar kebajikannya, benar imannya, benar Islamnya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga diri dari siksa Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut kebajikan yang sempurna. Ai ahlu hadhil awsafi hum, artinya orang yang punya sifat seperti inilah, mereka itu adalah alladzina shadaqu fi imanihim, orang yang benar imannya. Imannya yang benar, percaya kepada rukun iman yang ada 6, dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, bahkan harta yang paling dia cintai, yang paling bagus. Itu namanya imannya benar. Dan dia sholat, puasa, dan memberikan janji-janji yang dia tepati, dan menolong, dan dia tetap bersabar dalam segala penderitaan. Nah, itu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang benar. Wallahu alam, sudah dulu satu ayat. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat yang berikutnya tentang kisos, ya, agak panjang juga tentang kisos. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Ada pertanyaan barangkali? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat, dan ini mungkin untuk menjelang Ramadan ini terakhir. Jadi Ramadan nanti tidak subuh lagi, kalaupun saya ada tugas tarawih umpamanya, tapi ini kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini setiap bulan ada manfaatnya dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang sesuai dengan selera dan kehendak para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.